Saya kira itu yang dari saya pada malam hari ini. Kita lanjutkan kampanye dengan sopan, dengan santun, dengan rendah hati. Jangan menghina orang lain, jangan menjelekkan siapapun, jangan apalagi memfitnah, apalagi menghujat. Saya kira sudah kita buktikan, apapun yang mau dicoba kepada kita, kita tetap senyum, kita tetap baik, kita memberi kebaikan, kita berjuang di atas kebenaran dan kebaikan. Itu adalah sikap kita, itu adalah arti warna biru langit, biru muda, yaitu kesejukan, ketenangan, keharmonisan, kerukunan, dan paling utama kebaikan. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita mengabdi, berbakti kepada rakyat kita, bangsa kita. Kita ingin hilangkan kemiskinan. Kita dengan menghilangkan kemiskinan, kita wujudkan bangsa yang adil, bangsa yang sentosa. 8 misi yang kita kasih nama Asta Cita, 8 cita-cita kita, 8 misi, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Kita wujudkan 8 misi ini, 17 program prioritas, 8 hasil terbaik cepat. Kita langsung saja kepada 17 program. Jelas kita harus perkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kita lanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Kita tidak mau UMR terus, membangun industri kreatif, mengembangkan agromaritim industri di sentra-sentra yang baru, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, dan meningkatkan toleransi antar umat. Akan kita sampaikan, saya lanjut kepada 8 program hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, untuk mewujudkan itu semua, kita telah mengidentifikasi 8 program hasil terbaik cepat. Tentunya kita akan lanjutkan semua pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, menjamin rumah murah untuk rakyat yang membutuhkan, dan yang paling pokok, kita akan memberi makan siang dan susu di semua sekolah dan pesantren untuk seluruh anak-anak kita, dan bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Pekerjaan kebangsaan bukan hanya satu orang. Kemerdekaan itu memang proklamasinya adalah Bung Karno dan Bung Hatta, tapi kemerdekaan itu diwujudkan, kemerdekaan itu diraih oleh darah, keringat, air mata ratusan ribu rakyat Indonesia, saudara-saudara, oleh orang-orang yang tidak kita kenal, pahlawan-pahlawan yang kita tidak tahu, mereka yang mengorbankan diri, mereka yang tinggal tulang-tulang berserakan, mereka yang membangun republik ini, saudara sekalian. Karena itu, ya, mari kita teruskan perjuangan mereka. Mari kita sadar bahwa meneruskan pembangunan suatu bangsa
bukan pekerjaan satu dua orang. Karena itu saya menerima kehormatan ini dan saya bertekad mengajak, menyusun tadi apa yang disebut oleh Kang Emil, kekompakan tim. Kita akan menyusun tim yang terbaik untuk menjalankan tugas suci membawa Indonesia menuju kemakmuran, menuju negara yang berhasil. Saudara-saudara sekalian, inilah nanti tugas kita bersama. Tim yang akan kita bangun, tim itu akan terdiri dari putra putri yang terbaik dari bangsa Indonesia. Putra putri yang terbaik dari bangsa. Inilah tugas saudara-saudara dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Tolonglah carilah putra putri terbaik itu. Mari kita susun tim yang hebat di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota. Mari kita susun, mari kita menyongsong masa depan yang gemilang, Indonesia yang makmur, Indonesia yang hebat, Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Berikutnya, Bapak Ibu semua, kita harus sampaikan saat kita silaturahmi, kenapa harus memilih Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, Bapak Prabowo itu orangnya tegas, tapi bukan tegas militer, tegas melawan mafia beras, tegas melawan mafia minyak goreng, tegas melawan koruptor-koruptor, tegas kepada para perampok uang rakyat. Itulah ketegasan yang harus dikomunikasikan kepada rakyat Jawa Barat. Yang kedua, Bapak Prabowo harus disampaikan adalah sosok yang sangat penyayang. Setuju? Kalau seorang lelaki sudah suka kucing, apalagi umat manusia pasti akan disayang. Ya. Jadi sampaikan, beliau ini huggable, pelukable, cubitable, pokoknya approachable, semua yang membuat nyaman rakyat hadir dalam sosok beliau. Yang berikut berpengalaman, tolong disampaikan. Pemimpinan militer, pemimpinan kabinet, prestasi di luar negeri untuk kelompok-kelompok yang menanyakan kapasitas di level itu kita sampaikan. Dan di hadapan tokoh-tokoh Jawa Barat, saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa terima kasih saya, Bapak Prabowo, sosok yang menemukan Ridwan Kamil untuk menjadi wali kota dan seterusnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya berbakti, Pak, di waktu ini untuk membayar semua kebaikan Bapak kepada saya khusus. Kita harus menang satu putaran, kita harus bertempur habis-habisan. Tapi yang memilih rombongan kita masih memiliki keraguan oleh isu, oleh bisikan, oleh yang dibaca, sehingga semua di sini harus meyakinkan mereka yang sudah dalam hatinya cenderung dan menjawab memilih Bapak Prabowo untuk tidak pindah ke lain hati oleh jabat tangan kita, oleh ketuk pintu kita, oleh kebaikan-kebaikan kita. Paham ya? Itu caranya. Sehingga target kita, Pak, minimal 60%, insya Allah lebih menurut hitungan survei ini. Kalau ini terjadi, Jawa Barat sebagai penentu ditambah suara dari Pak Jokowi di tempat-tempat lain, matematika mengatakan insya Allah satu putaran itu adalah hal yang bisa kita hadirkan. Saya kasih tahu rumusnya. Orang Jawa Barat senang dijabat tangannya. Orang Jawa Barat senang diketuk pintunya. Orang Jawa Barat harus disentuh hatinya dengan silaturahmi.
Jadi Bapak Ibu, khususnya para calon legislatif, kita harus menang dengan cara yang khas Jawa Barat, yaitu silaturahmi. Murah tapi melelahkan. Makanya saya doakan semua sehat-sehat walafiat. Dan saya sudah titipkan Pak, di Jawa Barat kita kampanye kebaikan. Tidak boleh menjelek-jelekkan pasangan-pasangan lain, setuju? Cara yang baik akan melahirkan keberkahan, cara yang buruk akan melahirkan kemudorotan. Jadi kita TKD memerintahkan semua Fastabihul Khairat campaign, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kira-kira.